Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang program kami tentang website e-commerce Happy Kids Shopping yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Afif, lalu Sela Noviani Wijaya Putri, lalu Seli Noviani Wijaya Putri, lalu Rina Kusumaningrum, dan Kafir Zaki Ananta Prasetya. Latar belakang semakin berkembangnya penggunaan internet dan teknologi World Wide Web menyebabkan munculnya teknologi e-commerce yang berbasis teknologi internet. E-commerce adalah membeli atau menjual suatu produk secara elektronik. Kegiatan ini dilakukan melalui jaringan internet, pemasangan iklan, penjualan, pelayanan menggunakan sebuah web, menyebabkan adanya peningkatan kemampuan dan kecanggihan organisasi atau perusahaan dalam hal komunikasi bisnis. Happy Kids Shopping merupakan toko peralatan dan mainan online. Semakin berkembangnya kebutuhan akan peralatan dan mainan anak-anak yang semakin meningkat. Dengan itu, kami berupaya untuk membuat halaman website penjualan yang berisikan peralatan anak-anak maupun mainan anak-anak. Apa itu coding? Coding adalah kegiatan menuliskan kode bahasa pemrograman yang dilakukan oleh programmer. Tujuan coding adalah untuk berkomunikasi dengan komputer agar ia bisa menjalankan perintah Anda. Selanjutnya, apa itu database? Database adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah. Database penting untuk mengatur data yang jumlahnya banyak dan selalu bertambah. Sebagai contoh, program website, aplikasi, dan lainnya. Tanpa database, data tersebut hanya tersimpan di komputer Anda dan tidak bisa diakses oleh konsumen, atau konsumen harus mengakses dari komputer Anda dulu secara langsung. Komponen dan fungsi database. Data mempercepat dan mempermudah identifikasi data. Hardware mengontrol data secara terpusat. Sistem operasi menghindari duplikasi data. Database Management System (DBMS) menyimpan data dengan aman, dan database Access Language menghemat biaya. Selanjutnya, ini adalah tampilan database pada project e-commerce toko mainan Happy Kids Shopping yang kami buat, di mana ada 4 database, yaitu table barang, table invoice, table pesanan, juga table user. Di bawah ini adalah contoh dari table user. Selanjutnya di sini adalah contoh dari table barang. Selanjutnya di sini adalah contoh dari table invoice dan juga contoh dari table pesanan. Selanjutnya, apa itu record? Record dalam database mengacu pada kumpulan data yang terdiri dari beberapa file atau kolom yang mempresentasikan sebuah objek atau entitas tertentu. Dalam sebuah tabel database mengandung informasi tentang objek atau entitas yang diwakilinya. Misalnya data karyawan, data pelanggan, ataupun data produk. Setiap file dalam record memiliki tipe data yang spesifik, seperti teks, angka, tanggal, atau gambar. Record dalam database sangat penting untuk menyimpan, mengambil, dan memanipulasi informasi secara efisien dan terstruktur. Sebuah database terdiri dari banyak record yang terorganisir dalam tabel dan saling terhubung melalui kunci primer dan kunci asing yang membentuk suatu sistem informasi yang lengkap dan juga terstruktur. Selanjutnya, ini adalah primary key dan juga foreign key. Dalam SQL, Database Management System primary key adalah tanda pengenal unik yang membedakan satu record dari yang lainnya. Sedangkan foreign key adalah pengenal unik atau kombinasi pengenal yang unik yang menghubungkan dua tabel atau lebih dalam database. Selanjutnya, ini adalah contoh spesifikasi dari 4 database, yaitu file barang, file user, file invoice, juga file pesanan. Oke, selanjutnya adalah konsep MVC, yaitu model viewer controller. Konsep MVC adalah sebuah pendekatan arsitektur perangkat lunak
yang memisahkan komponen-komponen utama dalam sebuah aplikasi. Setiap komponen memiliki tanggung jawab dan fungsi yang berbeda. Berikut adalah gambaran umum tentang setiap komponen dalam konsep MVC. Yang pertama itu adalah model. Komponen model ini berfungsi sebagai representasi data dan logika bisnis aplikasi. Adapun view yang bertanggung jawab untuk menampilkan informasi kepada pengguna, dan controller yang bertindak sebagai penghubung antara model dan view. Selanjutnya ada jenis-jenis browser yang sering digunakan pada umumnya, yaitu ada Opera, ada Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, ataupun Maxton Browser. Selanjutnya penjelasan tentang web server. Apa itu web server? Web server adalah komputer yang menyimpan, memproses, dan mengirim file website ke web browser. Web server terdiri dari hardware dan software yang menggunakan HTTP ataupun Hypertext Transfer Protocol untuk merespon permintaan pengguna web dari World Wide Web, ataupun web browser. Web server juga menggunakan SMTP ataupun Simple Mail Transfer Protocol dan FTP File Transfer Protocol dalam memproses file untuk email ataupun penyimpanan. Adapun fitur-fitur web server yang pertama adalah file logging, autentikasi, pembatasan bandwidth, ruang penyimpanan. Dan adapun fungsi web server yang pertama ada menghosting beberapa website, memproses permintaan FTP ataupun file transfer protokol, mengirim dan menerima email. Dan berikutnya ada jenis-jenis web server. Yang pertama yang sering digunakan yaitu ada Apache HTTP Web Server, Nginx, Microsoft Internet Information Service, atau like TTPD ataupun Tomcat. Baik, untuk selanjutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Ada dua metode yang biasa digunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa komputer. Yang pertama, bahasa compiler, tools untuk memindai seluruh perintah bahasa pemrograman, lalu mengubahnya menjadi sebuah paket file baru. Yang kedua, ada metode interpreter, tools untuk mengubah perintah bahasa program menjadi kode mesin tanpa menghasilkan paket file baru. Jenis-jenis bahasa pemrograman. Pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa yang paling dekat hubungannya dengan logika komputer, dan ini terbagi menjadi dua, yaitu bahasa mesin dan bahasa assembly. Untuk selanjutnya, bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah adalah jenis bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan tingkat tinggi. Makanya, bahasa ini sering disebut sebagai pseudo language atau bahasa semu. Sebagai bahasa penghubung, jenis bahasa pemrograman tingkat menengah menggunakan perintah yang mendekati bahasa manusia, sehingga mudah dipahami. Di sisi lain, kompleksnya lumayan tinggi mendekati bahasa assembly. Beberapa contoh dari bahasa tingkat menengah antara lain adalah bahasa C, C++, dan C Crash. Selanjutnya, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Bahasa tingkat tinggi dibagi menjadi dua, yaitu pemrograman berorientasi prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Bahasa pemrograman yang kami gunakan saat merancang web e-commerce ini adalah PHP. Bahasa pemrograman PHP adalah salah satu bahasa pemrograman paling populer saat ini. Bahasa PHP juga tergolong veteran karena sudah dikembangkan sejak tahun 1994 oleh Rasmus Laird. Kelebihan bahasa pemrograman PHP yaitu bahasa PHP sangat mudah dipelajari oleh pemula dan perintahnya tergolong aman. Kemampuannya bisa ditingkatkan dengan memasang library, modul, dan framework PHP tambahan. Dapat berjalan di berbagai sistem operasi, sebut saja Windows, Mac, Linux, atau Android. Kompatibel dengan berbagai layanan cloud seperti Amazon Web Services.
Selanjutnya ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa program yang dipakai untuk mengembangkan website dari segi klien atau client side. JavaScript merupakan salah satu bahasa tertua di dunia karena sudah dikembangkan sejak tahun 1995. JavaScript memungkinkan pemrogramer menambahkan fitur-fitur kompleks sehingga halaman website jadi lebih dinamis dan interaktif. Contohnya untuk membuat pop-up notifikasi, pesan konfirmasi, bahkan games. Selanjutnya ada kelebihan bahasa pemrograman JavaScript. Yang pertama, membuat website menjadi lebih dinamis. Yang kedua, mempersingkat waktu loading halaman website dari server. Selanjutnya, memungkinkan untuk digunakan bersama bahasa lain. Merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah dipahami dan dipelajari oleh pemula. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan sistem yang solid karena ekosistemnya yang luas dan fleksibel, sederhana di halaman web. Untuk HTML akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu HTML ataupun Hypertext Markup Language. HTML sebenarnya bukanlah sebuah bahasa pemrograman. HTML adalah bahasa markup yang berguna untuk mengatur struktur website. HTML ini sudah dikenalkan sejak tahun 1991 yang lalu. Dengan HTML Anda bisa leluasa mengatur tata letak halaman web dan segala elemen tampilannya. Baru setelah itu Anda bisa menambahkan bahasa pemrograman lain di website seperti JavaScript ataupun PHP. Kelebihannya yaitu sangat mudah dipahami oleh pemula, bisa digunakan bersama bahasa pemrograman manapun, maupun mengatur tata letak halaman website hingga elemen terkecil. Bisa dirancang tanpa perlu menginstal software apapun, apalagi sampai memodifikasi sistem. Yang selanjutnya adalah tentang CSS ataupun Cascading Style Sheets, yaitu bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Dengan CSS, Anda bisa mengatur jenis font, warna tulisan, dan latar belakang halaman. CSS digunakan bersama dengan bahasa markup seperti HTML dan XML untuk membangun sebuah website yang menarik dan memiliki fungsi yang berjalan baik. Kelebihannya memudahkan proses mendesain halaman website. Satu file CSS bisa digunakan di banyak halaman sehingga tampilan website ini jadi lebih konsisten, mempercepat waktu loading website, maupun ekosistem yang terbilang luas, tersedia berbagai macam framework. Dan selanjutnya penjelasan tentang text editor yang kami pakai dalam perancangan website e-commerce kami ini, yaitu ada Visual Studio Code, aplikasi code editor buatan Microsoft yang dapat dijalankan di semua perangkat desktop secara gratis. Kelengkapan fitur dan ekstensi membuat code editor ini menjadi pilihan utama para pengembang. Visual Studio Code bahkan mendukung hampir semua sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan lain sebagainya. Adapun fitur-fiturnya yang pertama adalah basic editing dan debugging, extension marketplace, IntelliSense, ataupun GitHub integration. Dan selanjutnya adalah tentang apa itu PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah sebuah aplikasi web berbasis PHP yang dirancang untuk mengelola basis data MySQL melalui antarmuka web. Dengan PHPMyAdmin, pengguna dapat melakukan berbagai tugas administratif pada basis data MySQL seperti membuat, menghapus, ataupun mengubah tabel, mengelola indeks dan kunci, menjalankan query SQL, mengimpor dan mengekspor data, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ini adalah use case diagram pada user dan juga admin. Use case sendiri merupakan gambaran atau representasi dari interaksi atau behavior antara aktor dan juga sistem yang terjadi. Pada use case diagram user ini ada login, dashboard, kategori, dan juga logout. Sedangkan untuk adminnya hampir sama dengan user, yang membedakan hanya tampilan inventory di mana si admin dapat menambah inventory atau data barang dan juga melihat invoice atau pembayaran yang telah dilakukan oleh user. Selanjutnya yaitu ada flowchart. Flowchart adalah bagan alir atau bagan arus yang mewakili algoritma.
Jadi alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol, baik secara grafis maupun urutannya yang dihubungkan dengan panah. Selanjutnya ini adalah tampilan diagram activity. Diagram activity itu sendiri ialah diagram yang memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem, serta runtutan proses dari suatu sistem yang digambarkan secara vertikal. Pada contoh activity diagram yang kami buat, di sini ada user melakukan login. Jikalau gagal, kemungkinannya password atau username-nya salah, maka melakukan login kembali. Jikalau berhasil, maka akan tampil login berhasil. Kemudian sistem akan menampilkan tampil dashboard, dan dari si user sendiri akan menampilkan banyak kategori dan mengklik kategori sesuai dengan barang yang diingini. Selanjutnya sistem akan menampilkan list kategori. Dari user akan mengklik add to cart atau tambah ke keranjang jikalau ada mainan atau produk yang diminati. Selanjutnya sistem akan menampilkan tampil keranjang. Selanjutnya user akan mengklik payment. Selanjutnya user akan tampil detail order berisi tentang nama barang, jumlah produk, total harga, maupun total pembayarannya. Kemudian untuk si user mengklik send, dan juga untuk sistem akan tampil notif orderan berhasil. Yang selanjutnya yaitu ada entity relationship diagram, di mana entity ini merupakan diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antara entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Jadi pada contoh ERD diagram yang kami buat ini ada empat spesifikasi file, di mana ada pembelian dengan ada atributnya ID, nama, username, password, dan juga role ID. Selanjutnya ada barang, yaitu atributnya ada ID barang, nama barang, keterangan, kategori, harga, dan juga stok. Selanjutnya ada pesanan, di mana atributnya ada ID invoice, nama barang, jumlah, harga, dan juga pilihan. Dan yang terakhir adalah invoice, yaitu atributnya ada ID, nama, alamat, tanggal pesan, dan juga batas bayar. Ya, baik, saya akan memperlihatkan bagian-bagian MVC dalam setiap halaman program yang telah kami buat. Yang pertama, halaman registrasi. User harus melakukan registrasi dan membuat akun sebelum login, karena jika tidak mempunyai akun, user tidak dapat berbelanja dan hanya dapat melihat-lihat barang-barang yang ada di toko kami. Lalu di bagian kanan ada bagian controller untuk registrasi, lalu yang di bagian bawah sebelah kiri ada bagian model untuk registrasi, dan yang terakhir di bagian kanan bawah ada bagian view untuk registrasi. Lalu selanjutnya ada menu login user. User perlu mengisi username dan password sesuai data yang telah dibuat di bagian registrasi sebelumnya. Ada contoh di bagian sebelah kanan ada bagian controller untuk login, lalu di bagian kiri bawah ada bagian model untuk login. Ada yang terakhir ada di bagian view untuk login. Lalu selanjutnya, setelah berhasil login, user akan diperlihatkan bagian dashboard beserta kategori yang telah disediakan. Di toko kami memiliki beberapa kategori, yaitu kategori kit set, kategori yang menyediakan perlengkapan anak kecil seperti sendal anak kecil, stroller anak kecil, dan tas anak kecil. Lalu selanjutnya ada di bagian PlayStation, kami menyediakan PS untuk dimainkan oleh anak-anak seperti itu. Lalu selanjutnya kita memiliki kategori ball games, yaitu berisi dengan permainan-permainan bola. Lalu ada user kategori di bagian cute doll, memiliki isi boneka-boneka anak, ya, bisa dibeli juga oleh anak-anak laki-laki ataupun perempuan. Lalu selanjutnya ada kategori strategi game. Strategi game itu permainan yang dibutuhkan strategi untuk memenangkannya. Lalu selanjutnya ada motorcycle seperti dengan namanya, di bagian kategori ini ditentukan untuk permainan-permainan seperti sepeda motor seperti itu. Lalu di bagian sini ada bagian user kategori. Nah, di sini user kategorinya secara
controller seperti ini ya. Lalu di bawah sana ada model, lalu yang di sebelah kanan ada view seperti itu. Lalu detail. Jika user ingin melihat kejelasan tentang produk tersebut, user dapat mengklik tombol berwarna hijau bertuliskan detail di bagian produk. Di sana berisikan tentang nama, stok, dan kategori game ya. Kategori gamenya itu ada di mana. Nah, seperti itu. Lalu di bagian kanan atasnya ada controller bagian detail, di bagian bawah kirinya ada model bagian detail, dan di bawah kanannya ada view bagian detail. Seperti itu. Lalu lanjut, ada add to cart. Jika user ingin membeli produk, user bisa menambahkan produk itu ke dalam keranjang. Jika user ingin membeli produk, user bisa menambahkan produk itu ke dalam keranjang dengan cara mengklik tombol berwarna biru bertuliskan add to cart. Jika sudah ditambahkan ke dalam keranjang, user dapat melihat, menghapus, melanjutkan pembelian, dan melanjutkan pembayaran. Nah, di sini di bagian bawah kiri terdapat controller untuk keranjang, lalu yang di bagian tengah ada model untuk keranjang, lalu di bagian kanan ada view untuk keranjang, seperti itu. Lanjut, payment. Jika user ingin melakukan pembayaran, user dapat melakukan di halaman add to cart, lalu klik tombol berwarna hijau bertuliskan payment. Jika sudah diklik, user akan masuk ke halaman pembayaran. User diperlukan mengisi data diri, alamat, jenis pengiriman, beserta jenis pembayaran. Jika sudah selesai mengisi data, user harus mengklik tombol berwarna biru bertuliskan send. Tampilan pembayaran sukses menandakan pesanan yang telah user buat telah sampai ke bagian admin, seperti itu. Lalu di bagian bawah sana juga ada bagian view untuk payment, di tengah ada controller untuk payment, lalu di bagian kanan ada view untuk payment. Sebentar, apa ini? Ada admin login. Admin login sama halnya seperti user, caranya sama. The bagian controller, model, dan view pun sama. Lalu di bagian dashboard. Nah, dashboard di sini bagian admin hanya membedakan sedikit ya. Jika di bagian user ada kategori, di bagian admin tidak diperlukan bagian kategori. Di bagian admin hanya diperlukan bagian invoice dan barang-barang yang akan ditambahkan, dihapus, ditambah, atau diubah oleh admin tersebut. Lalu di bagian sini ada admin inventory. Pada halaman admin inventory dapat melakukan aksi seperti melihat, menghapus, merubah, dan menambah data produk untuk ditampilkan ke halaman user. Nah, di sebelah sini ada bagian controller untuk inventory seperti ini. Lalu di bawah kiri ada model untuk inventory. Lalu yang di bawah kanan ada view untuk inventory. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada ini untuk mengubah ya. Untuk mengubah jika ada barang yang ingin diubah nama atau stok atau harga, admin dapat melakukannya di bagian sini. Nah, di bagian kanannya ada bagian controller ubah inventory, lalu ada view ubah inventory, lalu ada model ubah inventory. Seperti itu. Lalu di bagian di sini juga ada bagian admin menambahkan inventory. Sebelah kanannya ada controller tambah inventory, ada model tambah inventory, lalu ada view tambah inventory. Lalu bagian invoice. Pada bagian invoice, admin dapat melihat pesanan user yang telah dibuat, dan admin juga bisa melihat bagian detail pesanan user yang telah dibuat, seperti itu. Seperti yang tadi telah dilihat di bagian user ya. Lalu di sini ada controller untuk invoice, lalu ada model untuk invoice, lalu ada
bagian view untuk invoice seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.